Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya Lilik Siswanto CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi kelas 277B, akan mempresentasikan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dalam kegiatan, menjalankan bagja pada tahapan buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Tujuan pembelajaran khusus pada sesi kegiatan ini adalah 1. CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Deskripsi singkat program, Bunda Saku, di SDN Munggut 1. Bunda Saku adalah akronim dari Kebun Sekolahku Ladang Usahaku. Program ini merupakan kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk menanamkan siswa untuk gemar bercocok tanam di kebun sekolah dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomis. Kegiatan ini diperuntukkan bagi semua siswa dari kelas 1 sampai 6. Setiap kelas mempunyai tanggung jawab menanam satu jenis tanaman yang memiliki nilai jual, misalkan tomat, cabai, sawi, terong, kangkung dan tanaman sayuran yang lainnya. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat pagi dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Hasil kebun tersebut akan dipanen saat gelar panen karya P5 dan dijual dalam bentuk bazar di sekolah. Prakarsa perubahan yang akan kami jalankan adalah mewujudkan kemandirian murid melalui program Bunda Saku. Tahapan buat pertanyaan utama pada bagja. Pertanyaan: apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kemandirian siswa melalui program Bunda Saku? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Melakukan rapat bersama kepala sekolah, guru, dan ketua paguyuban kelas untuk membahas teknis pelaksanaan program. 2. Melakukan kolaborasi antar warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua murid untuk mewujudkan program Bunda Saku. Berikut dokumentasi dari kegiatan melakukan rapat bersama kepala sekolah, guru, dan ketua paguyuban kelas untuk membahas teknis pelaksanaan program. Selanjutnya, berikut dokumentasi dari kegiatan melaksanakan aksi kolaborasi bersama wali murid, guru dan siswa dalam pembuatan guludan sebagai tempat untuk menanam. Refleksi kegiatan pada tahapan B. Yang pertama, fact atau peristiwa. Dalam kegiatan rapat kepala sekolah, guru, dan ketua paguyuban kelas, wali murid, merasa optimis untuk merealisasikan program Bunda Saku di SDN Munggut 1, ditunjukkan dengan antusiasme dan berpikiran positif terhadap program yang akan dijalankan, karena menurut mereka program ini sesuai dengan kondisi aset sekolah yang dimiliki. Para wali murid langsung gerak cepat bersama-sama membuat guludan untuk menanam. Kebetulan di lingkungan sekitar sekolah ada mahasiswa pertanian yang sedang melakukan KKN kemudian memberikan bantuan bibit tanaman cabai, tomat, dan terong. Refleksi berikutnya, feeling atau perasaan. Saya dan para warga sekolah sangat bahagia, karena dari mulai rapat sampai eksekusi tindakan aksi berjalan dengan lancar. Antusiasme mereka menambah rasa optimis pada diri saya bahwa program ini nantinya akan berjalan sesuai harapan, dan nantinya bisa berdampak positif bagi murid. Selanjutnya, finding atau pembelajaran. Dari rangkaian kegiatan ini, saya menyadari bahwa program sekolah perlu mempertimbangkan aset sumber daya sekolah yang dimiliki, serta pentingnya kolaborasi antar warga sekolah. Semua unsur biotik dan abiotik di sekolah harus saling melengkapi dan sejalan sesuai relevansi program yang telah dibuat dan disetujui bersama. Berikutnya, future atau penerapan. Dari keberhasilan pada tahapan B ini, akan saya jadikan pembelajaran pada tahapan-tahapan selanjutnya. Melakukan refleksi pada setiap akhir kegiatan, untuk menemukan kekuatan dan kelemahan demi kesempurnaan langkah-langkah berikutnya ke depan, agar program ini dapat sukses berjalan sesuai harapan. Berikutnya adalah pemaparan tahapan ambil pelajaran pada bagja. Pertanyaan: 1. Siapakah orang yang sangat berkompeten dalam bercocok tanam? 2. Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk bercocok tanam?
3. Bagaimana cara memberikan edukasi cara bercocok tanam yang benar kepada murid? Selanjutnya, daftar tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mencari profil orang atau tokoh yang berkompeten dalam bercocok tanam. 2. Meminta narasumber tokoh untuk menjelaskan keterampilan yang diperlukan dalam bercocok tanam. 3. Mendatangkan narasumber untuk mengajarkan murid bagaimana cara bercocok tanam dengan baik. Berikut, dokumentasi pada aktivitas mencari profil orang atau tokoh yang berkompeten dalam bercocok tanam, dan meminta narasumber atau tokoh untuk menjelaskan keterampilan yang diperlukan dalam bercocok tanam kepada murid SDN Munggut 1. Selanjutnya, berikut dokumentasi pada aktivitas mendatangkan narasumber untuk mengajarkan murid bagaimana cara bercocok tanam dengan baik. Refleksi pada tahapan ambil pelajaran. Yang pertama, fact atau peristiwa. Dalam tahapan ambil pelajaran, saya berusaha mencari profil atau tokoh yang memiliki kompetensi dalam menanam sayur, dengan tujuan untuk memperoleh edukasi cara menanam yang benar langsung dari praktisinya. Saya berhasil menemukan profil tokoh dari informasi wali murid. Kemudian saya berkunjung ke rumahnya untuk meminta bantuannya dalam mengajari kami warga sekolah cara menanam sayur yang benar dan cara perawatannya agar tumbuh pesat dan terhindar dari hama. Berikutnya, feeling atau perasaan. Sebelumnya saya sempat galau, karena belum menemukan tokoh atau profil yang dapat dijadikan narasumber dalam edukasi menanam. Setelah mendapat informasi dari wali murid bahwa ada warga sekitar ada seorang petani sayur, saya merasa lega dan bahagia. Tidak menunggu lama saya langsung datang ke rumah beliau dan alhamdulillah beliau bersedia menjadi narasumber untuk anak-anak dan kami warga sekolah untuk mengajari kami menanam sayur yang baik dan benar. Selanjutnya, finding atau pembelajaran. Dari rangkaian kegiatan ambil pelajaran, saya mendapatkan pelajaran yang bermakna, bahwa jangan mudah menyerah jika di tengah jalan kita mengalami hambatan. Dengan memperluas komunikasi dan interaksi kepada semua unsur biotik yang terlibat di ekosistem sekolah, semakin memperbesar peluang untuk mendapatkan solusi yang tak terduga sebelumnya. Refleksi yang terakhir yaitu, future atau penerapan. Rangkaian kegiatan semua berjalan dengan lancar. Dengan keberhasilan di tahap ini akan saya refleksi, kemudian akan saya terapkan pada tahapan-tahapan bagja berikutnya, agar prakarsa perubahan mewujudkan kemandirian murid melalui program Bunda Saku dapat terwujud sesuai ekspektasi. Demikian aksi nyata yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.